Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berasal dari Filipina dan berjudul Block Z yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action horror ini menceritakan perjuangan beberapa orang mahasiswa untuk dapat keluar dari sebuah universitas yang dikarantina akibat wabah zombie yang berasal dari rumah sakit di lingkungan universitas tersebut. Sayangnya, karantina itu sia-sia karena wabah zombie yang dimaksud dibawa oleh seorang pasien yang mendapatkan luka gigitannya dari luar lingkungan universitas. Yang artinya, wabah zombie tidak hanya menyebar di dalam kampus itu, melainkan di seluruh Filipina. Mantap, like dulu dong, karena kamu akan menyadari bahwa penyajian konten Removie akan membuat sebuah film horor yang menegangkan menjadi sangat ringan untuk dinikmati. Walaupun dengan diksi dan intonasi yang dianggap lebay ini. Tapi kalau tidak suka, silahkan tonton film aslinya dan biarkan rasa takut itu menghantui seumur hidupmu. Lalu bagaimana aksi para anak muda ini menyelamatkan diri? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan berita mengenai perekonomian Filipina yang mulai runtuh akibat penyakit menular yang belum bisa teratasi, sehingga menimbulkan protes di mana-mana. Scene beralih pada seorang pria bernama Mario yang sedang mengantarkan putrinya yang bernama PJ ke kampusnya. Terlihat bahwa PJ tidak begitu tertarik untuk memperhatikan sang ayah, bahkan hampir setiap kalimat dari ayahnya itu dia bantah. Hal ini dikarenakan untuk waktu yang cukup lama Mario bekerja di luar negeri, sehingga tidak ada saat sang ibu meninggal akibat stroke yang dialaminya. Parahnya, sekembalinya ke Filipina pun ayahnya tersebut tetap saja kekurangan uang dan tidak mampu membayar kuliah anak gadisnya yang sudah semester terakhir itu. Waduh, coba di sini biar Mimin yang biayain. Tatkala mengalami macet, PJ memutuskan berjalan kaki untuk pergi ke kampusnya dan meninggalkan ayahnya tersebut. Scene beralih ke kampus. Di lab penelitian, PJ beserta ketiga rekannya yang bernama Erika, Miles, dan Lucas mendapatkan tugas untuk melakukan presentasi di depan para mahasiswa baru mengenai penyebaran virus hingga menginfeksi otak dan menyebabkan kematian. Lantaran mahasiswa baru yang ditanyakan tidak bisa menjawab pertanyaan Erika mengenai cara menghindari virus tersebut, lantas PJ menjabarkan bahwa beberapa orang bisa saja kebal terhadap virus akibat mutasi genetika. Karena menurutnya, di Afrika ada sebuah komunitas pekerja seks yang kebal terhadap HIV akibat adaptasi gen mereka terhadap paparan virus yang terjadi secara terus-menerus. Beralih pada Mario, manakala sedang menghubungi rekannya untuk meminjam uang agar bisa membayar kuliah putrinya. Mario yang tidak fokus secara tidak sengaja menabrak seseorang yang menyeberang jalan. Namun dikarenakan orang tersebut langsung memerasnya di TKP, padahal tidak ada luka sedikit pun. Mario yang tidak begitu saja percaya sontak membawanya ke rumah sakit yang berada di lingkungan kampus anaknya untuk diperiksa. Rupanya di rumah sakit tersebut terdapat juga PJ dan Erika yang sedang magang untuk tugas akhirnya. Di sana mereka ditugaskan untuk memeriksa seorang pasien bernama Angie yang mendapatkan luka gigitan di kakinya. Diakibatkan Angie yang tiba-tiba merasa pusing dan kejang-kejang serta mulut yang berbusa, mereka pun segera memanggil dokter. Sayangnya, Angie tidak bisa lagi diselamatkan. Pada momen itu, PJ yang kembali teringat akan ibunya yang meninggal dengan kondisi yang sama pun menjadi sedih, sehingga dia mencoba menghibur anak dari Angie yang bernama Ruby. Secara tidak sengaja melihat PJ yang ada di situ dalam keadaan sedih, Mario mencoba mengajaknya bicara. Tapi setelah mendengar ayahnya datang membawa masalah, dia pun kembali meninggalkan ayahnya tersebut. Sementara itu, di ruang almarhum Angie, Miles dan Gary yang bertugas membawanya ke kamar mayat dikagetkan dengan alat rekam jantung yang tiba-tiba mendeteksi adanya kehidupan. Wede, bayangin kalau nonton ini sendiri. Tidak lama berselang, mayat Angie terlihat bergerak dan bangkit. Lalu langsung menyerang Gary yang sedang memeriksa alat tersebut. Miles yang panik dan tidak dapat berbuat apa-apa memutuskan untuk segera kabur dan memperingatkan orang lainnya. Namun orang-orang di rumah sakit itu yang melihat Gary keluar dalam keadaan terluka justru mencoba menolongnya. Sayangnya Angie yang sudah menjadi zombie pun keluar dan kembali melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Gary yang sesaat kemudian berubah menjadi zombie sehingga keadaan menjadi kacau. Melihat Angie yang berusaha menyerang bocah yang dia tabrak, sontak Mario berusaha menolongnya dan lantas mengajaknya segera kabur dari tempat itu. Pada saat yang bersamaan, PJ dan Erika yang sedang menemui dosennya di kampus untuk membicarakan mengenai penyebab kematian Angie, tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran Miles yang mengatakan dengan panik bahwa Angie kembali bangkit. Di tempat lain, Lucas dan kelompok basketnya yang sedang diberikan instruksi oleh sang pelatih tiba-tiba didatangi oleh seorang mahasiswa yang berlumuran darah. Sialnya, sang pelatih yang mencoba menolongnya justru digigit hingga hidungnya copot, anjir.
Lantaran zombie yang berdatangan semakin banyak dan sangat agresif, Lukas memutuskan kabur menyelamatkan diri. Sementara itu, rektor yang melihat kekacauan di kampusnya melalui monitor CCTV memutuskan untuk membuat pengumuman. Mendengar pengumuman lockdown dari sang rektor, ditambah lagi kekacauan di luar serta dari HP, PJ dan rekan-rekannya pun semakin bingung. Tidak lama berselang, di depan pintu mereka melihat orang yang berlarian. Dan ketika sang dosen akan menutup pintu tersebut, secara mengejutkan ada zombie yang berusaha menyerang. Sontak, mereka segera membarikade pintu itu menggunakan lemari. Tapi sayangnya si dosen sempat tergigit. Di tempat lain lagi, Mario yang bersembunyi di ruang ganti bersama orang yang dia tabrak tiba-tiba mendengar suara berisik. Untuk itu Mario mencoba memeriksanya, dan secara mengejutkan Lukas muncul dari sebuah toilet dan bersiap menyerang. Melihat orang yang bersamanya terinfeksi, Lukas memperingatkan Mario agar tidak mendekati orang tersebut. Mendengar itu, Mario yang sudah dari tadi bersamanya merasa khawatir bahwa dia juga terinfeksi. Tapi Lukas menjelaskan bahwa infeksinya menyebar melalui gigitan. Benar saja, tidak berselang lama orang tadi berubah menjadi zombie dan menyerang. Sang zombie sempat menggigit Mario, untung saja terhalang oleh jam tangannya. Dan secara tidak sengaja, Mario terselamatkan oleh air dari shower kamar mandi yang menyebabkan sang zombie takut. Akhirnya, tanpa ampun, Lukas menghabisi zombie tersebut. Lantas Mario dan Lukas memutuskan berpisah untuk mencari orang tersayang masing-masing. Yang tanpa mereka ketahui orang tersebut adalah orang yang sama, yaitu PJ. Ketemu calon mertua nih ceritanya. Lanjut, PJ dan rekannya yang masih berusaha menahan lemari dari dobrakan zombie sontak membuka pintu tersebut setelah mendengar Lukas memanggil dari luar. Sialnya, tatkala Lukas mengajak mereka pergi, tiba-tiba sang dosen kejang-kejang, lalu tumbang, lantas bangkit dan langsung menyerang. Melihat Erika yang pasrah, Miles segera mendorong si zombie hingga akhirnya dia tewas tertimpa lemari. Kemudian Lukas kembali mengajak mereka pergi. Di tempat lain lagi, melihat Ruby yang terpisah seorang diri, security bernama Bebet mengajaknya mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara itu di gerbang, ternyata pihak militer sudah memblokade tempat itu, sehingga siapapun yang mencoba keluar akan ditembak mati. Namun karena para zombie yang berdatangan, mereka yang tidak punya pilihan itu pun akhirnya berhamburan. Alhasil, sesuai perintah, para tentara itu pun menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Kejam. Lanjut. Di ruang rektor, ketua BEM yang bernama Gelo, si Gelo, mencoba menghubungi sang ayah yang merupakan seorang jenderal untuk menjemputnya. Sebenarnya di dalam film, karakter ini dipanggil sebagai Jello, tapi Mimin lebih enak nyebutnya Gelo, karena ada sebabnya. Lanjut, dari sambungan telepon tersebut, ayahnya mengatakan bahwa akan mengirimkan sebuah helikopter yang mampu menampung 2 orang untuk menjemputnya pada pukul 5 pagi di atap rumah sakit, sehingga memintanya untuk ke titik penjemputan sampai waktu itu tiba. Mendengar itu, rekannya yang bernama Vanessa berniat memberitahu mahasiswa lainnya untuk menuju ke sana, tapi Gelo menghalangi niatnya tersebut. Sayangnya, tanpa sepengetahuan si Gelo, Vanessa tetap memberitahukannya. Mantap. Mendapatkan pesan dari Vanessa, PJ dan rekannya pun akhirnya mengatur rencana untuk pergi ke sana. Sore harinya, Bebet yang melihat Mario sibuk berbaku hantam melawan zombie segera menolongnya. Sementara itu, Gelo yang mengetahui Vanessa telah memberitahu rekan-rekannya perihal penyelamatan tersebut pun menjadi marah, sehingga mereka bertengkar. Dan karena emosi yang memuncak, Gelo mendorong Vanessa dari tangga. Gelo emang si Gelo ini. Lukas dan lainnya yang mengetahui Vanessa terjatuh pun segera menghampiri untuk menolongnya. Naas, ternyata Vanessa sudah tewas. Parahnya, lantaran takut ketahuan, Gelo mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena Vanessa terinfeksi. Alhasil, mereka mengajak Gelo pergi bersama. Scene beralih, Bebet mengajak Ruby dan Mario ke kantin untuk mencari makanan. Di tempat itu, Mario juga mengambil sebuah pisau untuk senjatanya. Manakala sedang istirahat, tiba-tiba listrik padam dan hal itu menyebabkan para zombie menjadi aktif. Mendengar hal itu, Mario yang merasa tempat itu tidak aman mengajak mereka mencari tempat lain untuk bersembunyi. Pada saat yang sama di tempat parkir dalam keadaan listrik padam, Lukas dan rekan-rekannya yang berencana menuju gereja kampus terpaksa harus mengendap-endap secara bergantian lantaran para zombie yang memenuhi tempat itu. Sialnya ketika sampai giliran Lukas dan PJ, listrik yang tiba-tiba menyala menyebabkan para zombie melihat dan mengejar, sehingga mereka terpisah. Sayangnya, tangan Lukas harus terluka terkena pecahan kaca saat bersembunyi di kolong mobil. Dan saat akan pergi, secara mengejutkan sang rektor yang sudah menjadi zombie mengamuk di dalam mobil, sehingga zombie lainnya mengetahui keberadaan mereka. Namun keberuntungan masih berpihak karena pagar pembatas yang berhasil mereka lalui bisa menghalangi para zombie tersebut. Sementara itu Miles, Erika dan Gelo berhasil menyelamatkan diri ke gereja kampus.
Di situ mereka menyadari bahwa sudah tidak ada jaringan yang tersedia sehingga tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Sesaat kemudian, PJ dan Lukas pun sampai ke tempat itu. Mendengar suara lonceng dari dalam gereja, sontak mereka berusaha meminta tolong agar pintu dibukakan. Sayangnya suara gaduh yang mereka timbulkan menyebabkan para zombie berdatangan. Alhasil, mereka yang sudah terkepung terpaksa harus bertahan sekuat tenaga menggunakan alat yang mereka dapatkan di sekitar tempat itu. Parahnya zombie-zombie yang sudah mereka tumbangkan tersebut kembali bangkit karena serangan mereka tidak mengenai kepala para zombie. Ketika semakin banyak zombie yang datang dan tidak ada harapan untuk selamat, tiba-tiba dari pintu gereja yang terbuka keluarlah Mario dan Bebet menyelamatkan mereka semua. Di dalam, melihat PJ memeluk Mario, Lukas segera memperkenalkan dirinya. Melihat Mario yang kebingungan, Lukas yang sebelumnya mengakui bahwa orang yang dia cari adalah pacarnya lantas mengatakan bahwa PJ hanyalah temannya. Canggung kan jadinya. Lanjut. Manakala PJ sedang merawat lukanya, Lukas meminta maaf karena sepanjang kejadian yang telah mereka lalui, dia tidak cukup kuat untuk melindungi PJ. Namun PJ mengatakan sangat berterima kasih karena dengan susah payah Lukas mencarinya dan selalu ada untuknya. Sayangnya, kehadiran Mario merusak suasana romantis kedua anak muda itu. PJ juga teringat mengenai vaksin anti rabies yang pernah mereka berikan pada warga yang menunjukkan gejala agresif dan air liur yang berlebih. Di sudut lain dari gereja, Ruby yang mendengar suara kucing mencoba mencari asal suara tersebut hingga sampai di suatu lorong yang gelap. Untung saja Mario menghentikan langkah bocah yang akan memasuki lorong itu. Ketika akan melanjutkan perjalanan, si Gelo menolak mengajak mereka semua dikarenakan muatan helikopter yang hanya cukup untuk 2 orang, ditambah lagi dengan kehadiran Mario, Bebet, dan Ruby. Tentunya mereka sangat kecewa karena merasa seolah-olah dimanfaatkan sebagai pengawalnya lalu ditinggal mati. Apalagi Mario dan Bebet yang telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Merasa kalah jumlah, si Gelo pun tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai di tempat perakitan, tatkala Bebet tengah sibuk membuka kunci gerbang, Ruby yang melihat ibunya berkeliaran di tengah kawanan zombie sontak berhamburan ke arahnya. Ketika mereka sedang berusaha menyelamatkan Ruby, dengan kurang ajarnya Gelo mengunci kembali pagar tersebut dan meninggalkan mereka. Kewalahan menghadapi para zombie itu, mereka pun memutuskan untuk kabur. Miles yang terjatuh dan hampir saja dihabisi oleh zombie berhasil diselamatkan oleh Rika. Akhirnya, dengan susah payah Mario berhasil mengunci gerbang hingga mereka selamat. Kemudian di asrama, tatkala membuka sebuah pintu yang gagangnya berlumuran darah, secara mengejutkan sesosok zombie menyerang PJ. Melihat anaknya dalam bahaya, Mario sontak menyelamatkannya. Naasnya, sang ayah harus tergigit oleh zombie tersebut. Mendapati dirinya terluka, Mario meminta untuk segera ditembak. Namun tidak ada yang tega melakukannya, apalagi PJ yang tidak mungkin melihat ayahnya mati dengan cara seperti itu. Pada momen itu, hubungan antara ayah dan anak yang sudah cukup lama putus itu pun kembali terjalin erat. Dan PJ yang selama ini tidak pernah memaafkan sang ayah akhirnya merasa sangat menyesal. Buat kita, tidak ada salahnya meminta maaf kepada orang tua, karena tidak ada orang tua normal yang dengan sengaja melukai perasaan anaknya sendiri. Walaupun pada akhirnya apa yang mereka lakukan tidak selalu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Wanjay, so bijak si Mimin. Like dulu dong, malu nih udah lebay. Lanjut. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk mengurung Mario di dalam sebuah lemari dan meninggalkannya. Singkat waktu di gudang arsip, Miles yang teringat perkataan PJ di gereja mengenai virus rabies mengatakan bahwa ada yang aneh saat para zombie terkena gas apar yang dia gunakan saat kabur sebelumnya. Namun sayang, belum selesai dia menganalisis, ternyata ada zombie yang mengintai dan langsung menerjang. Kemudian beralih menyerang Lukas, tapi dengan sigap dia menghabisi zombie tersebut tanpa ampun. Dikarenakan zombie-zombie kembali berdatangan, mereka memutuskan untuk segera kabur, sementara Miles yang sudah terinfeksi terpaksa harus tinggal untuk memperlambat pergerakan para zombie barbar ini. Melihat zombie-zombie yang mengepung mereka, Bebet berusaha mengalihkan para zombie tersebut dan memerintahkan mereka untuk segera pergi ke kolam renang. Sialnya, ternyata di kolam renang itu pun mereka terkepung. Namun menyadari penyakit anjing gila yang sensitif terhadap air, mereka pun menjeburkan diri ke kolam renang. Benar saja, zombie-zombie ini tidak mengejar mereka ke dalam air. Merasa cukup lama berada di kolam renang, sementara para zombie tidak mau pergi dan waktu penjemputan yang sudah dekat. Akhirnya Erika yang sudah putus asa memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Lukas dan PJ bisa segera pergi. Lolos dari kejaran zombie-zombie di luar, sesampainya di rumah sakit, PJ dan Lukas masih harus berjibaku dengan beberapa zombie yang ada di dalam. Hingga akhirnya mereka berhasil meloloskan diri ke atap. Setelah berhasil menaikkan PJ ke helipad, Lukas yang tidak sempat naik lantaran zombie-zombie yang berhasil mendobrak pintu mengatakan kepada PJ bahwa tidak akan ada lagi yang akan mati.
kemudian memutuskan terjun dari atap rumah sakit tersebut bersama para zombie yang mengejarnya. Lah, katanya nggak ada yang mati. Lalu dalam kesedihan terlihat PJ yang menjatuhkan dirinya, tapi ternyata itu hanya mimpi. Terbangun di pagi hari tanpa ada helikopter penjemput serta luka gigitan di tangannya, sementara dia tidak menjadi zombie. PJ memutuskan menghadapi zombie-zombie tersebut untuk menjemput ayahnya karena menyadari bahwa hipotesisnya mengenai gen yang kebal semakin kuat. Lalu baku hantam yang sangat epik pun terjadi. Lucunya, PJ yang menggigit balik zombie Angie yang menggigitnya menyebabkan sang zombie kejang-kejang, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Mantap, rupanya jigong orang bangun tidur lebih berbisa dari liur zombie. Tawa dong supaya nggak tegang. Lanjut, rupanya dugaan PJ mengenai kekebalan gen benar, karena sang ayah pun tidak terinfeksi. Dikarenakan tidak ada tim penyelamat, Mario yang teringat akan Ruby yang menemukan terowongan di gereja sontak mengajak PJ ke sana. Di dalam terowongan tersebut, ternyata mereka bertemu dengan si Gelo yang sudah terinfeksi namun masih memiliki kesadaran. Gelo yang pada dasarnya memiliki sifat Gelo mencoba untuk menghabisi mereka berdua bersamaan. Tapi Mario berhasil menumbangkannya sehingga mereka berdua bisa keluar dari terowongan tersebut. Sementara itu, Gelo yang kembali sadar akhirnya tewas dimukbang oleh para zombie yang berdatangan. Di luar, mendapati keadaan yang sudah berantakan karena ternyata wabah zombie tidak hanya terjadi di dalam kampus. Ayah dan anak ini kembali mempersiapkan diri dengan apa yang akan dihadapi. Lalu terdengar berita yang mengabarkan bahwa para infected takut pada air dan akan ada angin topan Super Zelda melanda Filipina dalam beberapa jam ke depan. Sehingga meminta setiap warga yang masih selamat untuk mengungsi saat hujan yang dibawa angin topan itu turun. Kemudian scene berlanjut ke 2 minggu setelah wabah terjadi, di mana terlihat kelompok kriminal bersenjata yang sedang menyisir sebuah lokasi menemukan seorang pria yang masih hidup. Ternyata pria yang mengalami patah kaki itu adalah Lucas. Lantas sang pemimpin memutuskan untuk mengajaknya. Dan film pun berakhir. Tidak diketahui nasib PJ dan ayahnya. Mungkin saja suatu saat mereka akan bertemu kembali dengan kelompok Lucas. Bisa sebagai rekan atau sebagai lawan. Wanjay.